Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa baik, penuh dengan kasih setia dan kemurahan bagi kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 27. Tertulis demikian. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sikap yang merusak kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan hidup kita adalah iri hati. Iri hati menyebabkan kita tidak berbahagia melihat keberhasilan orang lain, dan sebaliknya berbahagia melihat orang lain menderita. Sikap iri hati ini merupakan tanda ketidakmengertian akan karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, dan juga merupakan tanda sikap pemberontakan terhadap kenyataan akan adanya perbedaan karunia dari Tuhan itu kepada tiap-tiap orang. Dalam Yohanes 3 ayat 27 ini, kita membaca pernyataan Yohanes Pembaptis terhadap pancingan murid-muridnya yang memanas-manasinya dengan sebuah fakta bahwa Yesus Kristus yang pernah dibaptis oleh Yohanes juga membaptis orang-orang dan bahkan mempunyai murid lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Yohanes. Murid-murid Yohanes melihat Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sebagai rival dalam pelayanan. Yohanes dipandang sebagai pelopor dari pembaptisan, dan kemudian Tuhan Yesus menyainginya dalam membaptis orang. Itulah yang dipikirkan oleh murid-murid Yohanes pada saat itu. Karena Yohanes kelihatannya semakin ditinggalkan, sementara Tuhan Yesus semakin banyak pengikutnya. Menanggapi perkataan murid-muridnya sendiri, Yohanes Pembaptis mengatakan suatu kebenaran yang perlu untuk kita semua sadari, supaya kita dapat bersikap yang benar dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita. Ia menyatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi makna dari ayat ini adalah, yang pertama, segala yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, perlu kita sadari bahwa segala yang kita dan orang lain miliki dikaruniakan oleh Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang mengaruniakan semuanya, baik dalam hal pekerjaan, keuangan, pasangan hidup, keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua, saudara, berkat tiap orang tidak selalu sama. Setiap orang memiliki hal yang berbeda-beda dalam hidupnya, sesuai karunia Tuhan. Orang yang kembar pun tidak memiliki hal yang sama. Kita perlu mengerti akan perbedaan karunia Tuhan dalam hidup kita masing-masing dan berfokus pada apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang ketiga, saudara, jangan iri hati terhadap orang lain. Bebaskan hati kita dari rasa iri atau dengki terhadap orang lain. Setiap kita masing-masing mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Berbahagialah atas apa yang dimiliki orang lain, dan bersyukurlah serta berbahagialah atas apa yang ada pada kita.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang menerima setiap keadaan dengan bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita iri hati terhadap orang lain, tapi sebaliknya, milikilah hati yang lapang dan berbahagia atas karunia Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami dan memberikan kami pemahaman bahwa segala yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Dan berkat atau karunia yang Tuhan berikan kepada kami tidak sama dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ajar kami untuk bersyukur untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi, dan tidak iri hati atau dengki terhadap orang-orang lain. Bersihkan hati kami Tuhan, dan penuhi hati kami dengan ketulusan yang daripadamu, sehingga kami tidak membanding-bandingkan keadaan kami dengan orang lain, tapi bersyukur dan berbahagia dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam studi, dalam tugas-tugas, dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati setiap pekerjaan kami, dan menuntun kami supaya selalu berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, dan segala persoalan apapun, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, jalan keluar, dan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.